Selamat siang Ibu Win dan teman-teman semua. Di sini saya Aaron akan mempresentasikan tentang sumatif PKN saya. Pertama saya akan mulai dari faktor keberagaman yang terjadi di Indonesia dan keberagaman yang terjadi. Yang pertama adalah letak strategis Indonesia, yang keberagaman yang terjadi pergantian siang dan malam berjalan sesuai dengan siklus. Yang kedua ada keadaan geografis. Keberagaman yang terjadi, masyarakat tumbuh menjadi satu kesatuan yang membuat budaya sendiri yang mengakibatkan banyaknya budaya yang tercipta. Lalu yang terakhir ada kondisi iklim. Kondisi iklim ini menyebabkan keberagaman kondisi iklim yang berbeda di setiap daerah. Lalu yang kedua ada arti penting Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu alasan mengapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi bangsa Indonesia adalah semboyan ini mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Semboyan ini mengisyaratkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang atau pemecah, melainkan menjadi pemersatu seluruh perbedaan yang ada. Lalu yang ketiga ada arti penting persatuan dan kesatuan. Makna sekaligus tujuan dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada agar terjadinya rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi agar dapat mencegah terjadinya perang, sehingga keutuhan dan keamanan negara dapat dijaga tanpa merusak hubungan sosial masyarakat. Warga pun saling menghormati dan menerima perbedaan, serta fokus memajukan bangsa. Lalu yang terakhir ada peran penting masyarakat dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan cara saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Sistem mata pencarian adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Sistem kemasyarakatan adalah sistem yang muncul atas kesadaran manusia bahwa mereka memiliki kekurangan sehingga membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Sistem teknologi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang telah dirancang untuk memenuhi fungsi tertentu tanpa input desain manusia lebih lanjut. Bahasa memiliki kebanggaan tersendiri karena adanya suku bangsa yang beragam pula bahasa lainnya. Indonesia memiliki 706 bahasa daerah. Bahasa daerah ini dijadikan sebagai bahasa ibu yang digunakan oleh masing-masing daerah. Contohnya Jambi, Betawi, Sunda, dan Bali. Kunjang Ningrat, seni adalah keterampilan dan keahlian manusia untuk menciptakan dan mengekspresikan hal-hal yang indah dan bernilai. Melalui kesenian tercermin nilai-nilai kebudayaan dan perhatian rakyat. Jika dilihat dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan, ada dua lapangan besar kesenian, yaitu seni rupa, yaitu kesenian yang dapat dinikmati dengan mata. Seni rupa ini terdiri atas seni patung relief, rias, serta lukis dan gambar. Seni suara yaitu kesenian yang dapat dinikmati dengan telinga. Contohnya seni vokal, instrumen, dan sastra. Selain itu, terdapat seni yang mencakup keduanya, yaitu seni tari dan drama. Hal ini karena kesenian tersebut dapat dinikmati dengan mata dan telinga. Contohnya adalah wayang orang. Secara skematis, pembagian kesenian dapat dilihat pada peraga berikut. Contoh tarian adat yang pertama adalah Lampung yang terdiri atas tari bendana, jangget, melinting, dan sembah. Lalu ada juga yang berasal dari DKI Jakarta yang terdiri atas tari ondel-ondel, topeng, dan nyiapong. Lalu ada juga Yogyakarta, Golek Ayun, Beksak Sri Kandi, Suradewati, dan Arjuna Wiwaha. Dan yang terakhir ada juga Jawa Timur yang terdiri atas tari remo dan reok ponorogo. Ada juga lagu daerah. Yang pertama contohnya ada yang berasal dari Aceh yang terdiri atas Bungong Jempah dan Lembah Alas. Lalu ada juga lagu yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung yaitu Antu Berayun dan Pulau Semujur. Lalu ada juga lagu yang berasal dari Sumatera Utara yaitu Anjo Ahu, Butet, Dago Inang Sarge, Ramba Dia, Sengkol-Sengkol, Sinanggar, Tulo. Dan yang terakhir ada juga Sumatera Barat yang terdiri atas lagu Ayam Den Lapeh,
Kampung Jauh di Mato, dan Kumbanglah Bungo. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari dalam diri manusia. Hal ini karena manusia adalah makhluk sempurna yang memiliki akal pikiran. Mereka selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya pengetahuan, mereka dapat melakukan perubahan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, keadaan, sifat, dan harapan-harapan. Pengetahuan tiap suku bangsa biasanya diperoleh secara turun-temurun ataupun dari proses belajar dari orang lain. Tiap suku bangsa biasanya memiliki pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna di sekitar tempat tinggal, tubuh manusia, sifat dan tingkah laku manusia, ruang dan waktu, dan benda-benda, zat-zat, dan bahan mentah. Salah satu contoh, suku Banjar di Kalimantan Selatan memiliki pengetahuan tentang flora yang digunakan untuk sayuran, tumbuhan, untuk obat-obatan, dan tanaman untuk upacara keagamaan. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun maupun belajar. Religi. Manusia dalam lingkungannya kadang merasa kemampuannya sangat terbatas. Oleh karena itu, muncullah keyakinan akan adanya penguasa tertinggi di jagat raya. Manusia meyakini bahwa yang mengendalikan manusia adalah penguasa tertinggi tersebut. Keyakinan ini dirumuskan dalam serangkaian tata cara dan perilaku yang berhubungan dengan penguasa tertinggi. Selain itu, manusia juga mengembangkan sistem nilai dan norma yang berhubungan dengan dosa dan tabu. Keyakinan, tata cara, perilaku, nilai, dan norma disebut sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan yang ada dalam berbagai suku bangsa dipengaruhi oleh kehadiran agama-agama besar, yaitu Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun begitu, pada beberapa suku masih berkembang kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme merupakan sebuah sistem pemujaan terhadap roh leluhur. Di samping animisme, muncul juga perilaku dinamisme. Menurut kepercayaan dinamisme, ada benda-benda yang dipercayai memiliki kekuatan magis, sehingga benda itu dikultuskan dan dikeramatkan. Lalu yang terakhir adalah ras. Ras adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri fisik bawaan. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik seperti warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Keberagaman ini disebabkan oleh banyaknya bangsa luar yang masuk ke Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia terletak di jalur strategis pintu perdagangan dunia. Bangsa luar yang masuk ke Indonesia selain melakukan kegiatan perdagangan, mereka juga melakukan perkawinan campuran, yaitu amalgamasi dengan penduduk lokal. Selain karena faktor perkawinan campuran, keragaman ras juga dipengaruhi oleh faktor geografis. Contohnya, orang yang tinggal di daerah dingin pada umumnya memiliki bentuk tubuh yang besar dan memiliki hidung yang panjang. Sedangkan di daerah tropis cenderung memiliki postur tubuh yang kecil dan memiliki hidung yang lebar. Yang ada di Indonesia, yang pertama, ras Malayan Mongoloid. Ras ini dicirikan dengan warna kulit sama matang, wajah bulat, dan bentuk mata yang bulat. Secara umum, ras ini dibagi menjadi dua, yaitu Proto-Melayu, yaitu suku Batak, Toraja, dan Dayak, dan Deutero-Melayu, suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Lalu ada ras Kaukasoid, yaitu ras ini biasanya memiliki perawakan tubuh yang tinggi dengan hidung mancung. Di Indonesia, ras biasanya tersebar di Sumatera Utara seperti Sibolga, Pematang Siantar, dan Binjai. Ras Kaukasoid ini terdiri dari keturunan orang India, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa. Lalu ada juga ras Asiatik Mongoloid. Ras ini biasanya memiliki wajah oval dengan kulit berwarna kuning, langsat, dan mata sipit. Sebagian ras ini biasanya ditemukan pada daerah penduduk Indonesia asli yang berpadu dengan penduduk Tiongkok, Jepang, dan Korea yang berimigrasi ke Indonesia. Yang terakhir ada ras Melanosoid yang berasal dari Yunani, yaitu yang memiliki melano artinya hitam dan soid artinya penampilan. Disimpulkan bahwa ras Melanosoid adalah kelompok atau golongan manusia yang berpenampilan hitam yang beberapa terdapat di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Terdapat kesimpulan yang menjelaskan dampak positif dan negatif dari keberagaman.
Dampak positifnya, Indonesia memiliki keberagaman budaya, suku, ras, dan budaya. Negatifnya, muncul sikap negatif seperti egoisme, kelompok, atau golongan fanatisme, dan lain sebagainya. 2. Menjelaskan langkah-langkah penerapan toleransi terhadap keberagaman norma, agama, ras, dan antar golongan. Dengan tidak menghina orang dari suku, ras, atau ras lain yang berbeda dengan kita, mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. 3. Ajakan bagi masyarakat untuk menghidupi nilai Pancasila dan mewujudkan persatuan dan kesatuan cinta budaya dengan menghargai ras, suku, dan agama, yaitu dengan toleransi. Menyertakan dengan toleransi. Refleksinya yaitu kita sebagai warga Indonesia harus selalu cinta tanah air. Kita dapat melakukannya dengan cara toleransi. Toleransi adalah salah satu sikap yang menghargai suatu keberagaman dalam ras, suku, agama, maupun budaya. Oleh karena itu, kita harus menerapkan sikap tersebut karena Tuhan telah menciptakan kita untuk mengasihi sesama. Jadi dengan itu, kita harus menghargai sesama kita dengan toleransi.